ya. Jadi saya memang selalu bergerak di atau bekerja di organisasi yang bergerak di bidang konservasi laut. Oke. Oke, sekarang akan saya mulai saja ya tentang presentasi ini ya. Jadi, ya terima kasih. Ya, jadi ekosistem laut tropis. Jadi saya hanya akan berbicara tentang laut tropis saja, karena Indonesia berada di wilayah iklim tropis kan. Jadi saya tidak akan berbicara tentang ekosistem laut seluruh dunia. Ya baiklah. Jadi di laut tropis pada umumnya terdiri dari 3 macam ekosistem, yaitu hutan bakau, ya seperti ini gambarnya. Ya, hutan bakau atau mangrove. Ya. Lalu ada juga terumbu karang yang kedua, ya. Ini, dan yang ketiga padang lamun. Tetapi ingat ya, tidak semua pesisir dan laut tropis itu selalu memiliki ketiga ekosistem tersebut. Yang semua itu tentunya tergantung dari kondisi geografis di tiap tempat ya. Jadi banyak faktor yang berperan. Jadi tidak pasti ketiga ekosistem itu selalu ada. Ada juga ekosistem lain ya, seperti muara, rawa, atau dan lain-lain ya. Ini contohnya ekosistem muara, dan ini contoh ekosistem rawa. Oke, baiklah. Dan berikutnya kita akan membahas satu persatu. Pertama adalah ekosistem hutan bakau atau mangrove. Masukin ke WhatsApp. Jadi kenapa disebut mangrove itu, karena banyak juga orang yang keberatan dengan istilah hutan bakau, karena di ekosistem ini tidak hanya terdiri dari hutan bakau ya, terdiri dari banyak tumbuhan, walaupun bakau memang biasanya yang paling dominan. Jadi banyak orang yang lebih suka menggunakan istilah mangrove daripada hutan bakau, tetapi ya sama saja. Oke. Yang dimaksud dengan ekosistem hutan bakau atau mangrove itu adalah kelompok tumbuhan di daerah pesisir yang hidupnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, yang harus diingat di sini adalah letaknya di pesisir. Jadi tumbuh-tumbuhan ini tumbuhnya dari darat ke arah laut, ya. Dimana kalau ke arah laut itu terpapar oleh gelombang dan air laut, ya. Nah, bisa dilihat kembali. Bisa dilihat di gambarnya ini ya. Jadi ada mangrove dan ada yang tumbang, itu karena dia terpapar oleh gelombang dan angin laut. Dan karena dia dipengaruhi oleh pasang surut ya, jadi juga tergenang saat pasang dan kering saat surut. Salah. Ya, tergenang saat pasang. Dan saat surut kering sekali, lihat sampai kelihatan semua akar-akarnya. Jadi sehari-harinya ya, ekosistem mangrove ini mengalami kondisi yang sangat kontras ya. Pada saat pasang dia benar-benar tergenang ya, sebatang-batangnya semua, dan saat surut semuanya terbuka, terpapar. Nah, karena juga dipengaruhi pasang surut ya, jadi tanahnya tidak padat. Tanah tempat substratnya ini ya, tempat tinggal mangrove itu tidak padat. Biasanya adalah pasir, lumpur, atau juga gambut ya. Kalau di Kalimantan itu banyak yang gambut.
Terus dan yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya, ini gambarnya, karena dipengaruhi pasang surut juga, jadi dia terkena garam. Ya, karena itu air laut ya, jadi terkena garam dan saat surut terkena panas sinar matahari. Lihat ini, bahkan kalau surut nih bisa se-ekstrim ini, seperti tumbuhan di tempat yang sangat gersang. Oke, berikutnya jadi untuk hidup di keadaan yang seperti ini, jadi mangrove ini harus beradaptasi ya terhadap kondisi ekstrim tersebut yang disebabkan oleh pasang surut. Nah, pertama adaptasi yang dilakukan atau yang dimiliki adalah adaptasi pada akar. Ini ada beberapa macam akarnya ya. Contohnya akar tunjang. Dia gambarnya seperti ini. Jadi ini untuk memperkokoh cengkeramannya di substrat supaya tetap bertahan dari angin dan gelombang. Dan akar ini juga berfungsi untuk membantu pertukaran udara ya. Jadi saat surut akar ini bisa mengambil atau memfiksasi udara dari luar langsung. Ya, akar ini bentuknya seperti batang ini ya, mencuat ke arah substrat. Lalu berikutnya adalah akar nafas. Ini untuk membantu pertukaran udara juga. Ya, sekarang yang ini bentuknya keluar dari tanah. Jadi kalau yang tadi itu dari, seperti dilihat ya, balik lagi. Nah, yang ini dia keluar seperti mencuat ya dari batang-batangnya nih, tanah, keluar akarnya. Tapi kalau yang ini, dia ini seperti, salah. Ini di dalam tanah, ya, seperti dari dalam substrat. Nah, ini juga untuk mencari udara atau menangkap udara segar. Yang jadi akar tunjang tadi dan akar nafas ini yang biasanya paling sering ditemui di Indonesia ya. Kalau mungkin Bapak dan Ibu melihat yang contoh dua lain berikutnya, ya tolong beritahu saya ya, karena saya biasanya melihat hanya dua itu, jarang sekali melihat yang dua berikutnya. Ya ini contoh akar nafas lagi. Oke, lalu ada juga akar lutut ya. Dia membantu untuk memperkokoh posisinya dan membantu pertukaran udara. Nih bisa dilihat nih agak berlekuk-lekuk ini seperti lutut. Nah, itu fungsinya untuk memperkokoh ya. Dan terakhir akar papan. Sama juga fungsinya tetap untuk memperkokoh dan membantu pertukaran udara. Nah, ini seperti pelebaran akar ya, bentuknya seperti papan. Oke, ya jadi itu adalah bentuk-bentuk adaptasi akar mangrove. Dan ya seperti saya bilang, yang dua terakhir ini, yang C dan D ini, ya saya jarang melihatnya di Indonesia. Ya paling tidak di Sumatera dan di Bali, tidak Sumatera, di Bali dan di Kalimantan itu sepertinya jarang saya melihatnya. Oke, berikutnya, adaptasi berikutnya adalah tentang daunnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, harus adaptasi di kondisi yang ekstrim setiap hari.
itu daun mangrove akhirnya tebal dan juga berlilin. Karena fungsinya ini untuk mencegah penguapan air atau evaporasi. Jadi kalau dia tipis, ini kan gampang menguap ya, air gampang menguap. Jadi dia tebal untuk menyimpan air. Lalu juga ya beberapa tumbuhan mangrove bahkan dia bisa mengarahkan daun-daunnya untuk menghindari terik sinar matahari. Jadi dia bisa sedikit menekuk dirinya untuk supaya terhindar dari panasnya matahari. Dan ada juga tumbuhan-tumbuhan mangrove yang dapat mengatur bukaan mulut daunnya atau stomata untuk mengeluarkan garam. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa karena dipengaruhi pasang surut setiap hari dan itu airnya air asin, air laut, tentunya ada garam yang tertinggal. Dan ya untuk mengeluarkan garam-garam tersebut mereka mempunyai bukaan mulut daun yang mereka bisa atur sendiri untuk mengeluarkan kelebihan garam. Oke, baiklah. Dan sekarang saya akan membicarakan tentang fungsi ekologis mangrove. Karena mangrove ini berada di perbatasan antara laut dan darat, ya, jadi mangrove itu berfungsi meredam gelombang dan angin yang menuju daratan. Termasuk juga tsunami. Tetapi harus diingat di sini ya, ini meredam, bukan mencegah ya. Mencegah itu tidak ada yang bisa mencegah tsunami ya, hanya Tuhan yang bisa mencegah tsunami. Jadi seperti peristiwa tsunami di Aceh ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti masih ingat juga. Setelah peristiwa tsunami pernah ada penelitian ya, dan ternyata daerah-daerah yang mangrove-nya masih bagus ya, masih lestari, itu tuh kerusakannya lebih ringan dibanding daerah yang mangrove-nya sudah rusak atau sudah terbuka. Jadi ya tsunami memang tidak bisa dihindari, tapi bisa diminimalkan kerusakannya. Dan itu adalah salah satu peran mangrove. Kemudian selain itu juga mangrove berfungsi untuk mencegah abrasi. Karena substratnya itu tadi substrat yang tidak terlalu padat itu di antara laut dan darat diikat dengan akar-akar mangrove. Jadi ya sebetulnya sama seperti pohon-pohon di darat ya yang bertugas untuk mencegah erosi. Nah di laut itu adalah tugasnya mangrove. Dan yang ketiga, fungsi mangrove adalah habitat berbagai macam biota, baik itu untuk tempat hidup atau juga hanya untuk tempat memijah beberapa biota atau juga hanya untuk menghabiskan masa waktu atau masa larva atau masa juwana itu. Jadi habitat untuk biota laut. Nah, ya tadi itu jadi itu demikian ya tentang mangrove. Dan sekarang berikutnya saya akan melanjutkan ke ekosistem berikutnya. Ya mungkin ini ekosistem yang paling terkenal di laut tropis, yaitu ekosistem terumbu karang. Yang dimaksud dengan ekosistem terumbu karang itu atau terumbu karang adalah struktur karang yang dihasilkan dari simbiosis antara hewan-hewan karang dan alga zooxanthellae. Nah, seperti yang
ya bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ya, zooxanthellae itu adalah alga atau tumbuhan yang sangat sederhana. Pintar. Jadi Tapi alga zooxanthellae ini berfotosintesis dan hasilnya dimanfaatkan oleh hewan karang untuk membangun struktur terumbu. Jadi terus bangetnya. Dan kedua makhluk ini tinggal di dalam struktur terumbu tersebut. Ya. Hati-hati. Tapi pada kenyataannya sebetulnya ini struktur yang kompleks ya. Ini saya perlihatkan gambarnya ya. Ini terumbu ya, atau hewan karang atau juga disebut polip, dan dia memiliki tentakel dan zooxanthellae itu hidup di dalam atau pada tentakelnya. Kata mami Itu secara sejarah itu hanya gambaran umum ya, secara sederhananya. Pada kenyataannya terumbu karang ini sistem yang sangat kompleks ya, dan melibatkan banyak aspek, banyak spesies, dan masih banyak aspek yang belum terungkap dari terumbu karang. Jadi seperti saya bilang, ini hewan karang itu tidak hanya satu spesies, tapi ada berbagai macam spesies. Dan bagaimana spesies hewan karang yang satu berinteraksi dengan zooxanthellae yang lain itu juga belum diketahui. Kenapa ada spesies karang tertentu yang berinteraksi dengan zooxanthellae dan kenapa spesies karang lain tidak, atau bahkan kadang juga bisa berganti ya antara hewan dengan hewan karang dengan zooxanthellae-nya itu masih banyak yang belum terungkap. Tapi ya secara sederhana itu adalah merupakan simbiosis, mutualisme yang membentuk sebuah ekosistem berupa terumbu karang. Oke. Kita lanjutkan. Jadi, ya kata kuncinya adalah fotosintesis tadi ya. Jadi karena berfotosintesis artinya terumbu karang itu berada di laut yang terkena sinar matahari sepanjang tahun. Artinya, ya, dia memerlukan sinar matahari yang konstan sepanjang tahun. Ya. Dan karena juga membutuhkan sinar matahari, jadi dia hanya berada di laut di mana sinar matahari masih bisa tembus. Ya, jadi tidak ada di laut yang dalam, tidak ada, hanya sampai matahari yang tembus, yaitu kurang lebih sampai 30 meter, kedalaman 30 meter. Tetapi tidak hanya itu saja, ya, intensitas mataharinya itu yang harus juga cukup supaya ekosistem terumbu karang bisa terus spesies-spesies yang ada, ya. Oke, jadi saya beri contoh perbandingan ya. Sekarang saya tinggal di Jerman, negara dengan 4 musim. Apakah matahari ada sepanjang tahun? Ya, tentu saja ada. Ya, tetapi ya bahkan musim dingin tetap ada, matahari tetap ada. Tetapi intensitasnya yang berkurang. Ya, jadi seperti kita tahu saat sebelum musim dingin, ya kalau di sini tumbuh-tumbuhan itu menggugurkan daunnya, ya, itu makanya disebut musim gugur. Ini karena intensitas sinar mataharinya sudah mulai berkurang dan sudah tidak cukup untuk melakukan fotosintesis, sehingga tumbuh-tumbuhan ini tidak merasa perlu ya, atau ya tidak ada gunanya
untuk punya daun karena mereka tidak bisa berfotosintesis karena tidak cukup, sinar mataharinya tidak cukup. Nah, itu kira-kira logikanya seperti itu. Jadi kembali ke terumbu karang, nah, jadi ekosistem terumbu karang ini hanya bisa ditemukan di daerah tropis dan hanya bagian kecil saja di daerah subtropis. Karena mereka membutuhkan intensitas sinar matahari yang sama, yang konstan sepanjang tahun untuk bisa terus berfotosintesis. Oke, dan setelah itu ada juga faktor lain yang mempengaruhi keberadaan terumbu karang atau kesuburan, mungkin bisa dibilang seperti itu, yaitu adalah tingkat kadar garam atau salinitas. Kalsium karbonat itu zat kapur yang untuk membentuk terumbu karang itu hanya bisa dihasilkan di dalam salinitas antara 32 sampai 40 ppm. Oke, dan sekarang berbicara tentang fungsi ekologisnya, ya sama juga ya, ini adalah tempat hidup mayoritas biota-biota laut. Kan dari ya bukan mungkin lagi, memang dari ketiga ekosistem yang sudah saya sebutkan dari antara mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Terumbu karang ini adalah tempat terbesar ya, tempat hidup biota laut yang paling besar, paling banyak. Jadi sering juga disebut sebagai pusat biodiversitas di laut. Dan juga sama seperti mangrove, terumbu karang ini bisa meredam gelombang yang menuju daratan ya, termasuk tsunami, dan juga bisa mencegah abrasi. Oke, dan berikutnya kita akan membicarakan ekosistem yang ketiga, yaitu ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun, yang dimaksud dengan padang lamun adalah padang ya, tapi terdapat di laut. Kalau di darat kita suka menyebut ada padang rumput. Nah, kalau di laut itu namanya padang lamun. Dan padang lamun ini dibentuk oleh tumbuhan sejati angiospermae atau tumbuhan yang berbunga ya. Jadi, dan ini juga ya kata kuncinya tumbuhan atau tumbuhan berbunga, berarti mereka melakukan fotosintesis juga. Jadi sama seperti terumbu karang tadi ya, membutuhkan sinar matahari yang konstan sepanjang tahun. Jadi bisa juga ini hanya di laut tropis dan mungkin hanya sebagian di daerah subtropis. Tetapi dalam hal ini ya, mereka berbeda dengan padang mangrove, dengan hutan mangrove yang berada di antara perbatasan darat dan laut yang selalu terpapar sinar matahari. Padang lamun ini selalu terbenam di bawah air laut. Jadi dia hanya berada di perairan yang dangkal. Jadi karena dia harus selalu terbenam air laut dan membutuhkan fotosintesis, ingat ya, sinar matahari itu jarak tembusnya juga tidak terlalu dalam. Jadi padang lamun ini hanya ada di daerah yang dangkal, itu di kedalaman 2 sampai 3 meter. Lalu ya ini contohnya, contoh padang lamun. Dan ya seperti saya bilang, ini tumbuhan sejati ya, artinya mereka punya akar, batang, daun, dan bahkan juga bunga. Akarnya sama juga seperti tumbuhan lain ya, itu berada di dalam tanah atau di dalam substrat. Dalam hal ini adalah substrat pasir.
Dan karena mereka berada di perairan yang dangkal, jadi batangnya tidak tinggi. Bahkan batangnya itu memang hanya merambat di dalam substrat pasir. Jadi dia punya batang yang menjulang. Jadi biasanya yang kelihatan itu hanya daun-daunnya saja. Kalau melalui mata telanjang itu kita lihat di permukaan dasaran berpasir ya hanya daun-daun saja. Nah, karena lamun ini ya, lamun bentuknya seperti rumput adanya di laut. Apakah lamun berarti rumput laut? Nah itu bukan. Jadi ini biasanya ada kesalahan, ada salah kaprah ya, menyebut lamun sebagai rumput laut. Bukan. Ya. Kenapa? Jadi saya jelaskan ya, apa bedanya lamun dan rumput laut. Jadi lamun ini adalah tumbuhan sejati, ya. Sedangkan rumput laut adalah alga, yang berarti dia tidak memiliki akar, batang, dan daun, atau kalau memiliki mungkin hanya fungsi yang menyerupai akar atau batang atau daun, ya. Tapi sungguhnya bukan. Dan lalu juga lamun ini berada di perairan pantai yang dangkal. Sedangkan rumput laut hidup melekat di terumbu karang. Jadi beda, tempatnya saja sudah beda. Memang kadang-kadang karena rumput laut itu melekat ya, jadi dia bisa lepas juga terkena gelombang, dia lepas dan mengapung-apung aja di perairan laut tuh mengapung-apung. Ya, tetapi itu akarnya itu bukan akar sejati, hanya sel yang berfungsi sebagai akar. Oke, dan yang ketiga, nah ini yang membuat orang salah kaprah adalah, jadi entah kenapa saya juga tidak tahu ya. Jadi seaweed itu ya, kalau dalam bahasa Inggris seaweed, alga itu diterjemahkan sebagai rumput laut kalau di Indonesia. Sedangkan seagrass yang secara harfiah itu artinya rumput laut, ya, tetapi dalam bahasa Indonesia itu menjadi lamun. Jadi kalau orang Inggris memang orang dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris disebut seagrass, itu adalah yang dimaksud adalah padang lamun, ekosistem yang ekosistem tersendiri ya, ekosistem di dasaran berpasir. Tetapi kalau yang disebut seaweed atau alga, ya itu adalah salah satu biota yang tinggal di terumbu karang. Jadi ya saya tidak tahu bagaimana asal muasalnya, kenapa kesalahkaprahan ini bisa terjadi, tapi ya itulah kenyataannya ya. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu membaca artikel berbahasa Inggris yang mengatakan seagrass, itu berarti lamun, bukan rumput laut. Yang kita maksud dengan rumput laut itu adalah alga atau seaweed. Dan ini bisa dilihat ya, jadi bunga di padang lamun. Oke, ya sekarang tentang fungsi ekologisnya, karena merupakan tumbuhan ya, padang, tumbuhan juga seperti hutan ya, jadi fungsinya adalah produsen primer ya, menghasilkan makanan untuk biota-biota lain. Nah, dan juga ya, tumbuhan itu fungsinya untuk menguatkan substrat abrasi, sama juga seperti tumbuh-tumbuhan di darat, dan juga berfungsi untuk mendaur zat hara. Jadi kurang lebih sama seperti tumbuh-tumbuhan di darat ya. Jadi sama saja.
Dan juga tentunya ini adalah tempat hidup biota laut, terutama dalam mencari makan, ya, karena ini adalah produsen primer. Dan yang paling terkenal, ya, biota paling terkenal yang tinggal di Padang Lamun adalah duyung. Ya. Duyung ini sering juga disebut sebagai sapi laut. Jadi kalau kita berpikir ya seperti di darat sapi memakan rumput, nah kalau di laut ini duyung memakan lamun, sama. Jadi sapi seperti sapi dan yang dimakan juga seperti rumput. Ini dia. Ya itulah tadi ya. Jadi sedikit pengenalan tentang ekosistem utama di laut tropis. Sekarang kita akan tentang perlunya atau pentingnya ekosistem atau perlunya konservasi laut. Nah, jadi kita tadi sudah melihat ya betapa pentingnya ekosistem laut untuk manusia. Ya, jadi ya memang itu berperan penting untuk hidup kita. Jadi sebagai sumber pakan, sumber protein kita juga untuk melindungi hidup kita ya. Jadi itu kenapa perlu dikonservasi. Kalau misalkan ada yang bertanya, yang mana yang paling penting untuk dikonservasi? Ya tidak ada, semuanya sama pentingnya karena semuanya saling berhubungan. Ya, jadi tidak bisa hanya mau mengkonservasi mangrove saja, lalu terumbu karangnya tidak dikonservasi atau padang lamunnya itu tidak bisa karena semuanya saling berhubungan dan ya biota laut ya, beberapa biota laut itu menghabiskan waktu berbeda, fase hidup berbeda di ekosistem yang berbeda. Jadi mungkin hidup dewasa di terumbu karang, tetapi saat mau bertelur ya, memijah, dia pergi ke mangrove, memijah, ya, nanti makannya tinggal di mangrove atau mungkin di padang lamun kembali ke terumbu karang. Jadi semuanya serba terkait, ya, tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau bicara keterkaitan ya, tentu saja laut ini berhubungan dengan sungai dan sungai itu mungkin ya asalnya dari gunung, hulunya ada di gunung. Jadi kalau bisa konservasi ya semua dari hulu ke hilir. Dan dan biasanya kalau orang sudah mulai diberitahu atau bahwa ya semua itu perlu dikonservasi, lalu mereka berpikir kalau semua dikonservasi, lalu kita kebagian apa? Manusia kebagian apa? Kalau semuanya dilindungi, jadi manusia tidak makan dong ya, tidak bisa mendapatkan apa-apa, memanfaatkan apa-apa. Nah itu jelas konsep yang salah ya, karena sesungguhnya ciri utama konservasi itu adalah adanya zonasi. Ya. Artinya ada pembagian zona-zona untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, contohnya memang ada zona inti, itu yang biasanya sepenuhnya tertutup, tidak boleh ada kegiatan. Tetapi ada juga zona-zona lain ya, seperti zona pemanfaatan, zona pemanfaatan terbatas, zona pariwisata, ya, dan lain-lain. Zona-zona ini ditentukan oleh kita sendiri ya, jadi mana yang sesuai dengan jenis-jenis kegiatan yang memang
sudah ada di daerah yang akan dikonservasi. Jadi tentunya yang kegiatan yang maksud ini adalah kegiatan yang ramah lingkungan ya. Jadi kalau misalkan ada praktek-praktek yang tidak ramah lingkungan seperti contohnya menangkap ikan dengan cara merusak atau mengebom karang, itu ya itu jelas tidak akan ada zonanya ya. Jadi zona-zona itu ya zona-zona yang menunjang pelestarian lingkungan. Oke. Nah ini ada peta di sini ya. Ini contohnya Taman Nasional Laut Sau di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi bisa dilihat ini yang merah itu ya itu zona inti. Tetapi ada lainnya ya. Jadi itu ada bermacam-macam zona ya untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda juga. Jadi ya tidak benar kalau semuanya benar. Jadi kalau dilihat lagi ya di peta ini atau zona inti ya yang benar-benar tertutup ya kan, dibanding yang lain-lain. Yang lain-lain masih ada masih zona-zona yang lain masih lebih besar untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan ya jadi ya tidak berarti konservasi melarang total atau menutup total, itu tidak benar. Yang benar adalah pengaturan zona. Dan saya bilang tentunya harus berupa kegiatan-kegiatan yang lalu ikut bagaimana sih cara zonasi ya? Ya pertama-tama tentunya kita harus mengumpulkan data-data biologi dan ekologi. Ya. Data-data ini berupa data-data yang kita ambil di citra satelit, lalu juga kita verifikasi di lapangan. Nah, lalu dari itu ya, lalu kita pilih tempat-tempat yang meran atau mewakili ekosistem yang ada. Nah, jadi contohnya ya, bila ada mangrove, terumbu karang, padang lamun, maka perwakilan. Nah, harus ada jadi seperti yang saya bilang tadi ya, tidak mungkin, tidak bisa mangrove-nya saja, lalu terumbu karangnya tidak, itu tidak bisa. Jadi setiap ekosistem harus ada perwakilannya. Nah, tapi satu perwakilan replikasinya atau pengulangannya. Ya, jadi misalkan ada koloni mangrove di utara. Nah, di tiap tempat ini harus ada perwakilannya. Ya, hanya yang di utara saja yang dilindungi, lalu yang di selatan atau di timur tidak, itu tidak bisa begitu. Karena tujuannya apa ya? Jadi seperti kita ketahui, kalau misalkan ada angin atau gelombang yang merusak mangrove di utara, jadi sebagai cadangan gitu. Itu kenapa harus ada aksi atau ada pengulangan, itu jadi untuk cadangan bila ada bencana alam seperti itu. Juga ya sebaliknya ya, kalau mungkin ada bencana yang bagian timur, yang bagian utara masih ada. Oke, dan terakhir prinsip terakhir dalam menentukan zonasi itu atau hubungan ya, atau saling berhubungan. Jadi ya seperti itu ya, sudah saya berikan contoh tadi, ada hewan-hewan ya, biota-biota yang dia menghabiskan masa larvanya di ekosistem
dewasanya di ekosistem B, nanti mungkin memijahnya di ekosistem C. Ini karena saling berhubungan itu, jadi harus zona-zona tersebut harus mempunyai aktivitas. Jadi itu harus melihat juga pola arus dan pola arus, pola angin, banyak faktor. Memang tidak mudah, cukup kompleks juga. Jadi yang penting banyak bagian yang dikonservasi. Kita hanya bisa memilih spot ya, banyak lokal, karena ya namanya alam ini kan kompleks sekali. Kita tidak benar-benar tahu apakah si spesies A ini benar-benar memijah di sana lalu semuanya menghabiskan waktu di sini. Itu kan banyak faktor. Jadi ya semakin banyak replikasi. Oke. Ya setelah kita sudah menentukan daerahnya ya, mana yang mau dikonservasi, juga zonanya, zona apa saja. Lalu hasil ini kita diskusikan kepada masyarakat atau konsultasi publik. Nah, kita mengajukan usul dan juga untuk melibatkan masyarakat dalam konservasi tersebut. Jadi dengan konsultasi publik ini kita bisa meredam atau mengurangi konflik yang ada, dan juga ya melibatkan mereka. Itu harapannya ya. Tetapi pada pelaksanaannya ya tentunya tidak mudah juga, karena tidak semua orang itu bisa langsung mengerti tentang konsekuensi yang ada dari konservasi atau ya zona-zona yang ada. Jadi saya ambil contoh, misalkan sebelumnya seorang nelayan itu bisa bebas ya pergi kemana-mana, atau orang yang tinggal di daerah pesisir aja untuk mencari ikan, mungkin mengambil kayu-kayu di mana. Nah, karena ada zona-zona, ada pengaturan-pengaturan, jadi ada yang dibatasi. Dan kadang ini yang tidak bisa langsung dimengerti ya. Dan ya penelitian STK ini tentang partisipasi masyarakat jadi niat pemerintah baik ya, kasih dan lain-lain, tetapi kenyataannya itu undang-undang peraturan yang ada ini belum cukup untuk membuat masyarakat bisa benar-benar terlibat gitu. Jadi masih banyak peraturan yang tidak nyambung. Jadi masyarakat mau diatur ya, itu seperti itu. Tetapi ya walaupun masih seperti itu keadaannya ya, masih tumpang tindih peraturan, masih kurang nyambung. Nah, arti masyarakat tidak bisa terlibat ya. Menunjukkan manfaat ekonomi buat masyarakat. Karena saya terakhir bekerja di Berau ya, di Kalimantan Timur. Jadi ini saya akan beri contoh ada di Berau. Yang pertama adalah organisasi yang bernama Jala, itu di Kampung Tanjung Batu ya, di Kabupaten Berau.
Jadi mereka ini adalah sekelompok nelayan yang peduli lingkungan. Ya. Awalnya nih mereka resah dengan adanya praktek ambilan ikan yang menggunakan bom di kampungnya atau di daerah kampungnya itu. Dan ya awalnya tuh mereka selalu komplain, ya, nelayan-nelayan ini selalu komplain ke dinas perikanan dan gitu. Tetapi tetapi kita tahulah kadang mereka dapat jawaban yang kurang menyenangkan dari dinas perikanan dan polisi karena bilangnya bisa melakukan patroli karena kurang dana atau tidak dana, atau misalkan kalau ada pelaku pengeboman ya atau nelayan yang mengambil ikan dengan bom itu gitu. Pokoknya biasa alasan klasik seperti itu. Akhirnya nelayan-nelayan yang tidak suka dengan boman ini, akhirnya mereka membentuk kelompok nelayan yang bernama Jala. Ini singkatan dari jaringan nelayan, Jala. Dan mengumpulkan iuran dan meminta polisi dan dinas perikanan untuk patroli. Jadi ini nggak ada alasan buat mereka untuk bilang nggak punya dana untuk patroli di laut, itu nggak ada alasan lagi. Nih mereka yang biayai. Jadi akhirnya ini membersihkan ya untuk polisi, untuk dinas perikanan. Orang masyarakat sudah minta kok masih nggak gitu kan. Jadi akhirnya ya mereka akhirnya berpatroli dibiayai masyarakat. Dan praktek pengebomannya memang akhirnya jauh berkurang dari sebelumnya. Masih ada, tetapi ya sudah mulai berkurang. Jadi itu awalnya kelompok nelayan ini Jala terbentuk. Makin lama tentunya mereka makin kenal ya, dan juga selalu terlibat di kegiatan-kegiatan konservasi, terutama di tingkat kabupaten. Dan sekarang ini ya Jala akhirnya bermitra dengan Pemda Berau itu mengelola hutan wisata mangrove nih, seperti dilihat di fotonya ya. Jadi kalau seperti ada tempat wisata seperti ini ya, tentunya perekonomian lokal ini jadi terbantu kan. Karena kan pengunjung yang datang ya selain mengunjungi ya untuk melihat mangrove, itu juga pasti kan ingin ya ada apa sih di selain mangrove gitu. Nah ini kan kesempatan buat masyarakat ya membuat usaha-usaha seperti mungkin warung, penginapan ya, atau menjual cenderamata gitu kan. Jadi ini bisa membantu perekonomian lokal. Lalu berikutnya, itu tadi gambar lagi dari hutan mangrove di Tanjung Batu di Berau. Berikutnya ya, namanya Pak Ismail. Nah, beliau ini adalah punya komitmen ya, dia hanya mau menerima ikan-ikan yang ditangkap. Awalnya sih alasannya sederhana saja ya, menurut dia ikan tangkap dengan ramah lingkungan itu kualitasnya lebih bagus dari yang ditangkap dengan menggunakan bom. Jadi tapi ya sekarang akhirnya membuahkan hasil ya, dia dengan konsistensinya ini, dengan istiqomahnya ini ya, dia hanya mau menerima ikan-ikan yang ramah lingkungan. Produknya ini jadi laris karena ya memang benar, memang
bagus ya. Rasanya lebih enak juga, bagian dalam ikannya juga tidak hancur kan. Jadi sekarang pasarnya dia ini, pasar Pak Ismail ini jadi luas, bisa menjual ikan tidak hanya di Kabupaten Berau saja, tapi juga ke keluar dari Kabupaten Berau. Bahkan mungkin kalau tidak salah sudah ada yang bekerja sama dengan Pak Ismail ini. Gitu. Lalu berikutnya lagi, nah ini ada lagi kelompok masyarakat lain di Kampung Biduk-Biduk, masih di Kabupaten Berau ya. Jadi ada namanya ini, kalau di sini kelompok ini mengelola daerah namanya Danau Labuan Cermin. Ya, jadi Danau Labuan Cermin ini cantik sekali Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini memang seperti cermin ya, kalau dilihat di perahu ini seperti mengambang ya. Iya benar, ini seperti itu. Cantik sekali. Kali-kali tidak pernah bosan karena sangat cantik. Jadi, tapi waktu awal saya datang ke sana, mereka masih belum banyak mendapatkan pelatihan ya. Kelompok ini belum mendapatkan banyak pelatihan. Itu masih agak kotor ya. Jadi orang buang sampah sembarangan di dalam danau. Mereka yang datang ke danau mungkin atau keramas itu sabunnya dibuang, botol sampo-nya dibuang, dan itu ada di dasar. Tapi setelah akhirnya mereka berkomitmen, jadi ya membersihkan danaunya. Ya, mereka benar-benar pergi menyelam, mengambil satu-satu itu sampahnya dibersihkan, lalu dirawat dan juga mengatur ya bahwa tidak bisa banyak pengunjung sekaligus datang. Ya, jadi dibatasi setiap berapa menit hanya oleh berapa pengunjung, nah gitu ya, supaya tidak mengganggu ekosistem di dalamnya. Ya, itu juga sama ya. Ini akhirnya membantu perekonomian masyarakat sekitar. Tadinya itu hanya ada satu restoran atau warung makan ya di dekat Danau Labuan Cermin ini. Sekarang, hampir semua rumah membuka tidak usaha rumah makan, ya usaha untuk membuat 1 atau 2 kamar di rumahnya untuk tempat untuk penginapan gitu. Lalu apa lagi ya? Tempat-tempat seperti menyewakan pelampung untuk berenang, lalu masker dan snorkel ya untuk snorkeling itu ya semakin ramai. Jadi itu lebih luas lagi manfaat ekonominya untuk masyarakat. Kalau mungkin orang nelayan ya dia memancing ya, lalu ikannya dijual, itu mungkin ya hanya untuk dia dan keluarganya saja. Tetapi si wilayah ini orang yang mendapatkan manfaat ini lebih banyak. Jadi ya itulah kesimpulannya ya, atau akhir kata. Jadi memang ekosistem laut ini penting bagi keberlangsungan hidup manusia, bagi keberlangsungan hidup kita semua, agar dilindungi, dan ternyata dengan melindungi itu pun membawa manfaat ekonomi. Jadi bukan berarti terus terhenti. Ya, tidak. Ya, ini justru membuka kesempatan lain lagi gitu. Ya, ini salah satu contohnya kegiatan pelatihan. Dan itu saya kali ini pertanyaan sudah mendengar
paparan begitu penguap kemudian kita melanjutkan perahu sumber daya laut yang tapi kebanyakan rusak karena dia memang dibuka ya, jadi contoh yang orang membuka hutan mangrove untuk lebih menghasilkan kegiatan efektivitas dan efisien seperti ini. Baik, kita masuk ke pertanyaan. iya bagaimana penerapan keahlian atau esensi tanya jawab, saya akan beberapa ketentuannya. Maka jawab disediakan 2 kali ya, 2 kali. Penanya masing-masing ada 2 pertanyaan. Bisa menekan tombol raise hand atau menulis untuk kemudian kami ini saya sudah mengumpulkan ada 3 penanya Bu ya. Yang pertama adalah menurut beliau ya, sistem Padang Lamun itu wilayahnya berada di zona apa? Apakah zona fotik? Gitu. Kan ada band. Gitu ya. Nah ini termasuk di daerah mana? Kemudian nanti pertanyaan yang kedua adalah bahan sebagai alternatif sumber daya pangan ya, masih makanan. Saya ada di laut apa? Dengan konservasi terumbu karang ya. Kawasan terumbu karang Bangkring untuk konservasi terumbu karang di daerah tersebut. kita tunggu penanya-penanya. Oke. Untuk terus potik ya. Ini ya, yang masih ada sinar matahari kan. Saya sendiri kurang namun ini tumbuhan dan dia butuh
butuh sinar matahari ya, dia berproduksi yang dangkal ya, yang sinar aman 2-3 meter itu terlalu dalam. Berjalan di namun karena sangat dangkal itu. Ya, wah, ya saya belum. Tapi memang karena fungsinya tumbuhan primer ya, itu untuk binatang kan. Jadi bukan langsung dari rumput laut, salah, padang lamun. Dilakukan iya, sekarang ini ya kita harus mungkin sedikit berenang. Ke sekolah itu ternyata berenang itu kegiatan yang apa ya, tapi kalau berenang ini lakukan harus dilakukan untuk privasi terumbu karang tanpa berenang. Lebih baik hubungi saja kontak yang atau ya hubungi saja pengelolanya. Jadi apa yang bisa ya, karena jadi kuliah di biologi itu ya kami memang harus sedikit berenang ya, mengukur tek ya, jadi lalu kasih ini karang keras, ini karang lunak, ini itu tetap diwaspadai kemampuan berenang anak-anak. Kalau sebagian besar tidak berenang, itu saja sih saran saya. Itu adalah daerah yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Ya. Iya. Potensi sejauh ini memang ditemukan alternatif yang berasal dari rumput laut ya. Untuk konservasi laut ini masih terbuka baik. Saya aja kalau ya, tapi kita harus ampel. Jadi diri kita masing-masing ya, kalau balik meja ya atau itu saja, biarlah orang lain yang itu bisa. Yang tadi bagus sekali kontak
hukum jadi tidak perlu melakukan inventarisasi di lab sampel-sampelnya kemudian seperti itu sampai jam 8 karena menjelang siang. Pasang surut diingat purnama pasang dan surutnya. Jadi yang surutnya sampai jauh dipasang surut itu. Ini ada penanya lagi. Ini ada yang menanyakan bahwa pas di pertanyaan yang berikutnya ini kegiatan preventif. Oh, kalau preventif itu adalah usaha preventif mitigasi terumbu. Maaf. Oh, sampah. Terhadap sampah di laut. Sampah pencegahan pembuangan barang ingin yang berkaitan untuk Iya. Ya, jadi itu ya produksi apa ya produsen ya kalau kita piramida makanan itu kan produsen yang paling tumbuhan ya, itu dia fungsinya si padang lamun. Jadi atau tidak mungkin nanti ada pertanyaan berikutnya lagi. Untuk terhadap di laut. Dan ini seperti saya di laut itu juga dari hulu atau dari darat juga ya. Mengelola sampah. Jadi bagaimana pengelolaan sampah kita ini lebih baik lagi supaya tidak mencemari padang lamun, terumbu karang dan lain-lain. Memang akan sampah ya sudah tidak aja, tapi benar-benar
diolah oleh terlalu bahwa dan di buangan akhir. Saya juga tidak itu semuanya di berikutnya obat karena tetapi kelompok buah-buahan buat jadi untuk makanan tidak tahu ada mungkin dodol sudah ada, saya tidak bisa ingat saya pasan ya itu saja. Silakan Muhammad Said. Silakan Pak. Assalamualaikum. Saya pas kunci hanya ternyata mangrove itu betul-betul untuk menghindari yang sebaiknya menanam dan yang menjadi permasalahan seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, ini terus terang saja ya. Jadi makin jauh ekologinya. Saya justru berkecimpung di jadi tidak semua mangrove yang seperti itu, yang buahnya langsung menancap. Bapak mungkin sudah bereksperimen sendiri, menanam sendiri, ya, tumbuhan mangrove ya. Ada
termasuk juga sibung yang atau tumpang tindih di Indonesia. Ini baik dinas kerja saya ini yang apa mangrove. Jadi mau bertanya ya ke dinas kedua kelautan. Jangan heran kalau keduanya yang suka di laut itu. Jadi ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Said ya. Banyak, Pak. Ya, Bud. Pak. Oh. Ya, Pak Nugraha. Ya, tampaknya suaranya belum jelas. Ya, kita coba lanjutkan. Dulu. Sekarang Supri. Ya, silakan Pak Supri. Assalamualaikum. Malam ini kita berjumpa dengan narasumber. Ya, memang permasalahan berkumpulnya terumbu karang, kemudian hutan mangrove dan pantai-pantai utara itu permasalahan tersendiri. Sebagaimana yang wewenang ekologi laut terutama itu bisa saya guru dari Mandua Kota sejak objek secara langsung dalam saatnya pernah untuk membangun citra putih dan peranan untuk mendapatkan kemudian ya, saling
profesional itu ternyata tidak hanya masalah di konservasi laut, pemerintah pusat. Jadi seperti Silakan kamu lebih jalin juga sebetulnya konservasi seperti waktu saya bekerja di Berau ya, memang mereka hidupnya setelah mereka kami konservasi laut itu arahnya gitu melalui SK bersama orang-orang itu menurut saya atau orang juga sering rupanya kita harus punya tim seperti harus
Bapanugrah. Sudah mendengar tentang pembunuhan konsumsi. Ini agar Bukan, ini bukan di tanaman seperti di darat ya. Jadi saya belum pernah mendengar. Itu sudah menunjukkan pukul 24.5 ya, percobaan kita tuh WIB, Bu. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu ya, mungkin sedikit kesimpulan kedua mungkin nanti ya banyak peminat ini untuk Manusia sebagai makhluk yang hidup yang ada kita dipergunakan untuk secara alam, maka kita bisa kepada narasumber juga akhirat atas perhatian dan waktunya menyimak acara kita. Silakan saya mengisi presensi oke. Masih ada. Ya. Karena saya kirim melalui email aja, Bu. Transfer
Simpan di Iya. Oke. Halo? Halo, halo? Iya, kok. Iya, Ibu. Jadi, apa yang ngobrol ya sebagainya masih pada bagus. Ya kita lanjut link absen akan kami berikan. Absennya tampaknya ini mengalami masalah sehingga kami sebelum disebar ke sini ya ke web. Ya kita Bu Titi. Ya, halo. Maaf. Bu. Ya silakan Ibu dilanjutkan. Ambil menunggu link presensi dan lain-lain. Dari Oh iya. Alhamdulillah. Beliau dari Pulau Sabang, ujung laut, terutama di daerah Ipoh dan Pulau Rumbah. Rubiah. Kemudian praktikum siswa tidak mengetahui, Ibu. Dan rasa ingin tahu siswa terhadap konservasi laut. Senang sekali ya dapat pertanyaan dari Sabang. Saya 2000 berapa ya, 15 mungkin atau 2000 kegiatan setelah sana. Terima kasih pertanyaannya Ibu, dan jadi itu kan ada biologi, saya lupa, ya, dan mungkin bisa untuk sebagai jurusan
eh, karya penelitian di mungkin bisa siswa-siswa apa sih kerja di bidang biologi laut, kegiatan-kegiatan apa atau penelitian apa, bidang pekerjaan apa yang bisa dilakukan, itu bisa aja jalin komunikasi dengan Unsia dengan jurusan biologi. Dan Bapak Ibu link presentasi dan lagi pertanyaan berkaitan dengan pesisir yang daerah pesisir yang dapat bisa ditanam ditumbuhi mangrove atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua adalah potensial mangrove untuk ekonomi, potensinya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya, karakteristik yang mangrove. Jadi memang yang pasir, lumpur gitu ya, atau gambut. Nah, jadi memang tidak bisa di pasisir yang ke substrat yang padat gitu ya. Itu dan tentunya masih untuk potensi ada di mangrove gitu ya, taman wisata, masyarakat lokal mangrove. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tempat langsung di tentang mangrove dan belajar tentang mangrove. Ya, gimana nih? Tinggal 5 menit lagi. Mungkin ada bisa kelas Pak Ibu yang mengisi presentasi silah.
Ternyata